isinya. Ini banyak barang, ini mah 3 jam lebih. Singkat-singkat aja ini Pak ya. Potong-potong. Ini lebih 3 jam. Ada. Juga para rapat game aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita siaran live Instagram di Instagram Penyuluh Agama Kecamatan Banjarmasin Barat. Pada hari ini kita kembali akan membahas tentang BP4 ya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, narasumber kita pada hari ini Ustadz Haji Rahmana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar pada hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, bisalah rahmat Allah turun hari ini, sempat kebasahan turun kehujanan. Alhamdulillah, semangat ya. Meskipun hujan, mendung harinya, tapi kita tetap berdakwah untuk menyiarkan dan memberikan informasi kepada para pemirsa live Instagram dimanapun Anda berada. Langsung saja mungkin kita akan persilakan narasumber untuk memaparkan materi pada hari ini. Apa yang kita akan bahas hari ini, Pak? Insya Allah yang sering kita dengar setiap ada orang nikah, orang pengantinan, selalu dengan ucapan samawa. Iya. Apa garang itu dulu yang namanya samawa itu? Insya Allah sedikit-sedikit akan kita sentel apa itu yang sebenarnya, bukan hanya sekadar ucapan, tetapi bagaimana kita semua, ambil khusus diri pribadi kami juga, agar mengetahui apa itu yang namanya samawa. Iya. Kami persilahkan, silakan Pak Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah di pagi menjelang siang ini. Di antara rahmat Allah turun, Allahumma sayban nafi'a, mudah-mudahan rahmat Allah turun, hujan turun, membawa keberkahan buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita pun juga sekarang mendapatkan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kerabat serta orang yang selalu mencintai dan menjalankan sunnah Rasulullah ila akhir zaman. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang zaman dulu ada mengatakan ketika orang menikah, ketika orang kawin, ketika orang memasuki rumah tangga, bahtera kehidupan rumah tangga, diumpamakan orang sebagaimana orang berlayar di lautan tanpa sisi. Nah, ketika kita berlayar di lautan, kita insya Allah akan menemui baik itu angin yang sepoi-sepoi ataupun angin yang puting beliung, ada riak dan ada ombak yang menggunung. Nah, begitulah barangkali juga perjalanan kehidupan rumah tangga kita. Kalau sekarang barangkali kita juga ketika kita berjalan di jalan yang dulu jalannya kada mulus, sekarang mulus, kita harus bisa berhati-hati. Hati-hatinya apa? Ketika kita di jalan, hati-hati kalau ada orang yang keluar gang secara tiba-tiba. Artinya ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga, juga kita harus berhati-hati akan adanya ujian bermacam-macam yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, begitu juga ketika orang berlayar di lautan harus hati-hati. Siapa yang hati-hati? Nakhoda. Nah, maka barangkali kita dalam membina rumah tangga ada kesiapan. Agim pernah mengingatkan orang berumah tangga itu ada dua hal ketika dia berlayar. Perempuan jadilah
dermaga yang paling bagus, jadilah pelabuhan yang paling nyaman di saat kapal mau sandar. Agar sang nakoda naiknya nyaman, agar penumpangnya naiknya nyaman. Nah, inilah yang barangkali sering kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, ini kadang-kadang surah Ar-Rum ini kita hanya diucapkan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu pendengar, pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus diri pribadi kami sendiri, maka jadi renungan ayat ini kepada kita. Nah, jadi renungan apa yang harus kita renungkan, yang sering kita dengar. Ketika orang duduk di pelaminan, ketika orang menikah, maka sering orang mengucapkan semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, maka kali ini kita sedikit untuk bukannya mengkaji, tahu apa yang dimaksud dengan sakinah, mawaddah, warahmah, yang kadang-kadang juga jadi olok-olokan. Nah, yang ini yang kadang-kadang juga jadi olok-olokan, yang kada bagus. Nah, yang kada bagus diucapkan sebenarnya itu punya makna yang sangat besar buat kita. Apa yang sangat besar buat kita? Sakinah. Nah, sakinah itu dari bahasa Arab tuh. Iya. Apa artinya? Sakinah itu artinya nyaman. Apalagi? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Tempat tinggal yang nyaman. Nah, artinya yang namanya sakinah itu ketenangan. Nah, jadi orang ketika menikah, yang namanya sakinah itu tenang. Apa sih tenangnya? Ada tempat berbagi. Yang tadinya memecahkan satu masalah, dipecahkan sendiri. Nah, ketika dia menikah, itu bisa sama-sama. Cuman, yang kami titip salam, titip pesan kepada kita semua yang sering kami sampaikan kepada calon pengantin, ingat, yang kita dapat dari sakinah itu, ketenangan yang kita dapat adalah ketika masalah itu kita hadapi, pecahkan bersama. Masuk dalam rumah tangga, jangan membawa ego masing-masing, tapi cari kekurangan masing-masing. Nah, contoh, yang suami pendidikannya SMA, yang istri pendidikannya SMP. Cuman bisa kadang pendapat si SMP ini jauh lebih baik dari pendapat si SMA. Artinya daripada suaminya. Nah, suami harus menerima. Jangan lo, kamu ini bisa-bisa aja. Aku kan tamatan SMA. Nah, orang yang sakinah, yang ketenangan rumah tangga, yang tenang rumah tangga, yang nyaman, itu saling menghargai satu sama lain. Nah, saling menghargai sehingga rumah tangga itu yang nyaman, yang tenang, sehingga menimbulkan kebahagiaan. Jadi menjadikan ketenangan. Dari ketenangan itu timbullah ketentraman. Kenapa? Saling menghargai. Apalagi dengan sosial. Apa dengan sosial? Yang suami atau yang istri, salah satunya anak orang yang berada, ini jangan dibawa masuk dalam rumah tangga. Inilah yang sering, baru sekarang kan orang rame-rame, mulailah dari nol. Nah, itu bagus kalau masuk dalam rumah tangga. Kayak pom bensin, Pak. Itu kayak pom bensin. Sebelum isi bensin kan, kita mulai dari nol ya, Pak. Kita mulai dari nol ya, Pak. Cuma pom bensin yang wani mulai dari nol. Padahal hidup rumah tangga itu memang mulai dari nol. Supaya apa? Ya istilah kita Banjar, jangan saling maniwas. Nah, jadi rumah tangga yang tantram, yang sakinah itu kadang-kadang saling tiwas. Nah, sehingga jiwanya, lahir batinnya itu nyaman. Tenang, tentram rumah tangganya. Maka bila ketenangan, ketentraman, insya Allah damai. Nah, dari kedamaian ini timbul kebahagiaan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Agim, jadilah perempuan itu pelabuhan yang nyaman di saat kapal mau bersandar. Jadilah terminal yang nyaman di saat mobil datang, penumpang turun. Nah, itu istilah peribahasa, kiasan barangkali
sehingga menjadikan yang sangat nyaman. Kita kan taunya, sakinah, apa gerang? Nah, jadi yang namanya orang menimbulkan rumah tangga yang tenang, rumah tangga yang tentram, tenang, tentram, timbul kedamaian. Iya. Nah, sehingga jadilah rumah tangga itu yang diimpikan orang. Baiti jannati. Rumah tangga itu adalah surga. Nah, ini orang yang namanya sakinah. Jadi jangan kita hanya apa gerang sakinah tuh sakinah macam-macam kadang-kadang jadi olok-olokan yang kada bagus. Jadi padahal kalau kita barangkali kalau kita tadi satu persatu, wah ini panjang benar, banyak benar yang masalah dengan sakinah ini yang harus, dan kita harus memahami tujuan daripada perkawinan itu apa gerang, bukan sekedar naluri manusia. Kalau naluri manusia, binatang juga punya naluri. Iya. Sama. Nah, kada beda. Nah, cuman naluri manusia itu ada iman. Naluri binatang kada punya iman. Makanya asal seruduk aja. Nah, ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita pelihara. Jadi yang namanya sakinah itu supaya bisa menimbulkan ketentraman lahir dan batin. Nah, jadi bisa ketentraman lahir dan batin sehingga suami menjadikan istri sebagai tempat untuk berteduh. Nah, itu tadi. Nah, datang nyaman. Ketika suami datang, istri mukanya menyambut dengan senang. Nah, menyambut dengan ini senang. Anu jar lapah maha rebu anak jar lalu pas laki datang merah rambut tadi. Kalau pahan tadi. Kalau pahan tatapasan banyak lah. Tapi ingat kalau laki-laki, istri bukan pembantu. Nah, itu lagi Pak, jadi poin utamanya. Ini banyak yang salah kaprah kadang. Istri bukan pembantu. Nah, makanya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, maka tadi ketenangan itu sama-sama. Nah, makanya orang ketika tenang berumah tangga, sama-sama ini kada baju lipis, selawar iblis. Nah, gitu. Siapa tuh baju lepis Pak? Selawar iblis. Saraba berat ditapas. Iya. Kasihan bini. Nah, lamun kasihan, aku kadang-kadang melihat perempuan itu, bibinian itu, sehari itu, anggaplah dari rumahku, keluar ke dalam, ke higa rumah, ke kamar, itu sehari itu bisa sampai kapal 6. Mulai titik nol itu. Bulang bulik. Wah, kasihan telah kalau perempuan. Jadi, nah itu makanya, bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita yang baiti jannati, sidin menjahit pakaian seorang, menapas kada salang mahadang bini, ada ini kada, jangankan menapas, deng kupi, jangan ulah pangsa orang, Bujur. ini ya Allah, biar ulah kuping itu kadang ngalih kada, kalau tak lambat kada melihat kah? Ya Allah. Nah, ini kadang menimbulkan tantraman. Ini hanya cuma ucapan di mulut yang namanya sakinah tadi. Nah, orang yang bisa menyampaikan hati itu ya yang bisa lah membasuh piring sama-sama. Lah sama-sama. Hanya sama-sama kami dulu diajari oleh almarhum kakek Sidin itu kami lajari itu bukan ini kami kada, tapi dengan contoh. Kami lihat kok Nini asik masak iwak, tapi begitu selesai makan, Kai itu cepat berdiri dan Sidin pasti berdahulu untuk makan. Cepat Sidin jadi menghadangi, kami lihat cepat Sidin membawa bau basuh. Iya. Nah, setelah kami ngerti, oh ini Pang yang dicontohkan oleh Kai dulu, bahwa yang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, ada ini kada kasihan bini. Mana seraba lipis, seraba berat. Iya. Mana anak, mana menyusui anak. Anak bangun tengah malam, bangun. Tuh anak. Saurang Pang juga. Anyar tuntung kasihan menyusu, anak guring, inya pulang menyusu. Itu di lain Pang lah. Kebanyakan laki-laki kayak itu Pak Ai. Nah, jadi kada tahu apa ibaratnya bahasa. Nah, lawan ini tuh kada pengertian. Kada memarah. Iya, tadi masuk rumah tangga bawa ego. Makanya masuk rumah tangga tadi bawa sama-sama membawa saling mengerti. Tapi ada juga yang kadang-kadang
kita jangan mainakan juga, ada juga nang laki hata harus juga nabi ini santai. Iya, Ada juga, lah kami ada melihat orang yang demikian. Banyak. Lah asik, ada sedikit itu ada, ada segelintir lah yang demikian, yang bini asik santai aja. Nang laki makalham, bakumbah aja bahasa kandangan. Nah, tahu bakumbah lah. Betis di atas, kapal di bawah. Lain. Bakumbah tuh keuyuhan, tangkap sana, tangkap sini tuh bakumbah nggak tuh bahasa amun teh itu. Bakumbah aja kasihan ih. Nah, lamun nebatis di atas kepala di bawah tuh gawean tuh tersungsang karena itu tersungsang kasihan. Gawe terus. Nah, ini yang namanya orang yang kalau pingin kita hanya agar tahu bahwa sakinah itu adalah untuk menciptakan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan sehingga jadilah saling pengertian. Nah, saling pengertian. Kemudian masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi juga ini harus bisa transparan lah barangkali yang demikian bisa sama-sama jangan sama-sama menghabiskan. Jangan sama-sama menghabiskan. Nah, kemudian orang yang sakinah itu bisa mengambil hikmah. Nah, maaf lah orang yang mengambil hikmah itu apa gerang? Tadi jarku jangan bawa harta kekayaan. Kita bisa saja ada hikmah di balik semuanya. Apa di balik semuanya? Contoh seperti anak. Aku kam lagi anak nang ini jar rumah aja tanggal sakit. Nah, babah anak nasaikong ini padahal kita keberkahan datang dari anak. Nah, rezeki datang dari anak. Makanya orang bahari itu banyak anak, banyak rezeki. Nah, ini Bang. Kebalikannya, Pak. Mudahan Ibu Sa'diyah mendengar. Mudahan banyak anak Sidin. Nah, mudahan Ibu Sa'diyah mendengar. Mudahan banyak anak. Mudahan berisi pulang. Ayunan. Biar apa kan tuh ayunan kena lah. Ini mudahan Ibu Sa'diyah mendengar Sidin. Lah, jadi nyaman juga bisa kan si Gusti menambahi sudah aku anak juga menambahi cuma ada awal lagi sudah expired ya juga nah jadi ini yuk kawan-kawan pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang namanya sakinah mawaddah Bang. Nah, ini yang mawaddah ini relatif. Nah, jadi kata Adi Hidayat kalau bisa dalam rumah tangga tuh dua aja yang paling dipegang, sakinah dengan mawadah jangan dibuat. Lawan rahmah aja. Kenapa gerang? Karena yang namanya mawadah itu relatif. Karena mawadah itu kecantikan. Itu mawadah. Nah, kita ini kan kadang-kadang padukan mudahan sakinah mawadah warahmah. Padahal mawadah itu kan relatif. Kecantikan tergantung siapa Melihat. nang melihat, tergantung siapa nang mandang, dan kecantikan itu bisa berubah. Iya. Ya, kalau waktu kawin mungkin aja orang itu istilah orang bahar itu nang kayak gitar Spanyol. Tapi sudah anak satu, anak dua kayak gitar patah. Itu mah ada. Nah, kita kada kawa terkecuali orang ini mampu meletakkan sakinah tadi. Meletakkan bahwa semua itu adalah nang an khalaqalakum dari. Nah, orang bisa menempatkan itu bahwa ini adalah ketetapan daripada Allah. Kenapa ketetapan bisa berubah? Iya. Nah, ketetapan itu bisa berubah. Jadi ketika orang kawin mungkin aja berat badannya. Ini kadang menggibah, sebagian menggibah anakku aja contohnya lah. Itu si Azizah itu waktu menikah, wow, bagus. Yang sekarang, Azizah atau namanya. Kenapa? Dikurusi. Nah, kan mawadah itu kan ada perubahan. Bentuk tubuh udah ada berubah. Nah, bentuk tubuh udah berubah. Lagian gen bisa berubah juga, Pak. Nah, laki bisa berubah juga. Parutnya Gitu. bisa berubah tapi lah. kada sing ngeranakannya. Berarti yang sinanakan tuh lalakian. Bisa berubah juga. Lah, yang tadi rambutnya hirang, putih. Yang tadi giginya lengkap, bakurang. Nah, jadi yang namanya mawadah itu perubahan, ada perubahan. Nah, cuman perubahan itu kala dia memandang ini datang dari Allah, maka aman. Bagaimana memandang dari Allah? Kita kan paling-paling jadi doa tuh, ayat 1000 dinar, wa may yattaqillah. Padahal itu kan tantangan Allah. Masalah hikam apa gerak?
Tugasnya apa? Tingkatkan takwamu. Nah, ini barangkali ada tugas nih buat si Gusti. Atau kita bertahan. Kita kumpulkan ayat takwa itu ada berapa dalam Al-Quran? Masya Allah, banyak. 176 kali Allah mau ulangi ayat tentang takwa itu supaya hasilnya muttaqin. Iya. Ya kan? Nah, hasilnya supaya jadi orang muttaqin. Bagaimana orang yang muttaqin? Ketika dibawa dalam rumah tangga, sakinah, tentram, aman. Dan kenapa? Ini orang yang takwa kemana? Kembalinya kepada Allah. Ada masalah dalam rumah tangga, ud'u ila sabili rabbil surah apa dah? Nawal mau'izatil hasanah. Anhal. Nah, itu. Jadi ketika dia diskusi dalam rumah tangga, nah diskusi ini kadang-kadang tentang alih. Seiko merasa bujur. Seiko merasa bujur. Nah, ya egonya itu yang terbawa. Lalu mencari ketentraman itu agak sulit. Kenapa? Kadang karena beda. Nah, tapi kalau sudah saling menghormati, orang yang takwa, kadang kayak itu, nah, saling menghargai. Lalu bagaimana caranya? Kalau ini ada ego, lihat pelajaran sahabat Umar bin Khattab. Bininya ngomel, Umarnya diam. Padahal orang yang sangat ditakuti. Jangankan manusia, iblis saja takutan. Siapa sih Umar? Nah, jadi ini itu tadi nang mawaddah ini tadi penyanyitan bisa ada. Bisa berubah relatif. Bisa berubah. Iya. Nah, jadi ketika di dalam rumah tangga, mana itu Jar? Lawan bini kayak pais siapa Jar? Kayak siput di pais. Padahal ini saling menghargai. Nah, cuma kebanyakannya ego yang dibawa. Kebanyakannya ego yang dibawa. Oh, aku ini. Nah, kalau yang demikian. Nah, jadi yang namanya mawaddah itu kecantikan. Itu mawaddah. Rupa berubah, bentuk tubuh berubah, bisa lalakian, kegagahan bisa berubah, ketampanan bisa berubah. Jangan waktu kita atletis benar tubuhnya Jar. Wah. Berotot ya. Sekali kawin, sekalinya betianan 4 bulan kada seling ranakan. Kada 4 bulan Pak 8 bulan. 8 bulan nah, tuh makin banget lagi. Lah, tuh makin banget lagi itulah nangka itu. Jadi ini kan ada perubahan lah. Yang mawaddah itu kesenangan bisa berubah. Cuman ada kesenangan apa aja orang namanya bisa mood, bisa ada. Nah, cuman ada kesenangan tuh yang paling bagus tuh wa may yattaqillah tadi. Masalah hikam apa gerang? Aduh, je pusing bener. Ambil Al-Qur'an. Nah, ambil Al-Qur'an itu yang paling nyaman sudah, yang paling nyaman. Kami baru dapat dan alhamdulillah toh. Lah, kenapa gerang? Kami tuh tensi bila tensi paling di bawah 160 per 100. Tinggi lah. Pagi minum obat, sore minum obat, pagi sore minum obat terus kolesterol tinggi. Ternyata obatnya Masya Allah. Nah, dari wa may yattaqillah itu kan masalah tuh jadinya darah tinggi Oh, sekalinya nimbah diambil Al-Quran. Jadi bila anak tensi coba jalan kalau kita baca Al-Quran dulu baru periksa stabil. Jadi kami periksa dulu nak. Periksa 170 bahai, 180 bahai. Parnya pak nak, 80. Parnya berapa nak? 90. Hadang abah 10 menit. Buka Al-Quran. Tenang. Apalagi, nah ini yang jarang. Nah, tadi baru terbuka satu kitab. Yang jarang itu kita tahunya Rasulullah itu kalau salat sunat berapa surah? Berapa Pak? Karena salat sunat berapa surah? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Berapa juz? 4, 5. Oh? 4. Al-Baqarah. Itu kan sampai juz 2 tuh. Nah, An-Nisa. Setengah. An-Nisa. Al-Imran. An-Nisa. 3 surah. 3 surah. 3 juz setengah. 3 juz 3 juz setengah, 4 juz. 4 Pak Ai. 4 lah. Saja juz 4. Nah, itu Rasulullah kalau salat sunat. Para ulama sering menyampaikan itu. Itu terus yang disampaikan. Ternyata
Rasulullah itu ada sholat malam 2 rakaat. Nah, sholat malam 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah, ayatnya sampai tengah malam, salamun kaulam mir rabbir rahim. Satu surah tuh, satu ayat tuh aja. Diulang. Ternyata itu yang bangkaknya berarti sini. Bukan yang banyaknya itu tadi ayat tadi. Itu ya Pak. Itu yang diulang. Kenapa jadi sampai bangkak? Karena si menangis, menggetar awak sidin. Apa artinya salamun kaulam mir rabbir rahim tuh? Surah Yasin tuh. Surah Yasin. Keselamatan atas keselamatan atas perkataan dari Tuhanmu yang Maha Pengasih dan Penyayang. Selamat kada aku, kata Rasulullah. Menggatar, menangis sampai bangkak berarti. Aku dulu memahami, dan banyak para ulama itu menyampaikan yang demikian. Ternyata begitu buka-buka, nah, Ar-Rohabah ninggalin kitab itu, Pak Yusran. Ada catatan kecil itu. Nah, aku amanahkan. Ini digarisin di lawan stabilu. Hadis itu. Ini lihat di sini. Biar aku lihat. Subhanallah. Rasulullah rakaat pertama setelah Fatihah sampai tengah malam salamun kaulam mir rabbir rahim. 7 kalah seayat aja tuh. Seayat aja. Separuh malam. Rakaat kedua, inna a'taina kal kautsar, itu sampai subuh. Sampai orang ajan subuh. Cuman 2 ayat. Tapi diulang-ulang gitu. Diulang. Tapi diulangnya sidin masuk ke dalam hati dan dipahami dengan keadaan sidin. Ada kita ini, iya tadi. Nah, ternyata berarti kita ini kalau hendak mengadu lawan Allah Ta'ala, ada ayat yang bagus. Nah, jadi itu ada ayat yang bagus. Surah Al-Kahfi yang ke-10. It's awalul fit. Yang mana? Jangan langsung tembak dong. Jangan langsung. Surah Al-Kahfi yang ke-10. Astagfirullahaladzim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Oh, itu yang Nah, itu bagus tuh. itu kan masuk dalam doa-doa kadang. Kalau doa habis sembahyang. Nah, itu kan bagus tuh. Kita baca, kita pahami arti dan maknanya itu jadi doa. Jadi dalam seminggu kan doa. Setelah Fatihah itu diulang. Yang bagus apa? Orang habis kawin tuh bagus. Iya. Nah, itu orang habis kawin bagus baca doa. Endah tuntung sembahyang. Pak pasti ada doa itu kan itu nama. Pasti sudah. Itu bagus, masuk. itu ternyata itu bagus benar itu surah Ashabul Kahfi itu di suratul Kahfi yang ke-10 itu sangat bagus benar lah. Itu yang ke-10 ayat yang rakaat kedua yang bagus yang mana? Surah Al-Hasyr terakhir ke-30. Wal awwal wal akhir. Al-Malikul Quddus itu. Yang terakhirnya. Yang Asmaul Husna. Yang terakhirnya. Allahul ladzi la ilaha illahu al-Malikul Quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah. Nah, nya kada anu bae. Ini bila jasa timbak nang itu bisa luput gitu. Ya kadang-kadang waktu kita terjemah waktu nyama ayat itu bisa luput gitu nah. Ya maka hafal Quran dia. Ya bujur ya hafal. Bisa terpungsa. Tapi ketika kita asal timbak nang itu, ya tadi bisa luput. Nah itu tuh bagus surah Al-Hasyr ayat jadi rakaat kedua itu. Beberapa kali kita membaca surah Rabbana tadi, suratul Kahfi, baca 11 kali rakaat pertama. Yang kedua baca 10 kali surah Al-Hasyr yang ujung. Apabila antara Isya lawan Maghrib dengan salat istikharah. Ada satu fadilah atau walaupun hadis itu agak lemah, tapi orang yang melemahkan perawi itu. Nah, tapi perawi itu dulu kalau sidin ucap sahih. Cuma di 10 tahun terakhir kadang-kadang model ada melincing dah. Nah, orang yang selalu baca 2 suratul Kahfi yang ke-10 dan suratul Al-Hasyr yang ke-30 digunakannya untuk sholat istikharah. Jika kita itu kada sempat bingung sudah diberikan oleh Allah.
Tidak dituakan oleh Allah, orang itu dua telapak kakinya sudah menginjakkan dua tanah haram. Bujur garangjar. Alhamdulillah kedua anakku mengamalkan itu, ternyata belum tua sudah menjejak dua tanah haram. Nah, jadi itu tuh bagus tuh, itulah. Nah, apalagi orang imbah kawin itu kan doanya bagus bener tuh. Orang habis nikah, belum nikah. 70 rakaat sembahyang. Baik 2 rakaat orang sembahyang tapi sudah menikah. Itu rakaat ini minal mutadawwi sabati minal. Orang belum nikah 70 rakaat. Baik 2 rakaat setelah menikah. Nah, makanya itu ketika orang setelah menikah bagus, orang habis menikah itu bagus. Nah, ini jadikan satu kesenangan, ibadah satu kesenangan kepada Allah. Jangan lalu kesenangan, biar makanya kadang-kadang kesenangan orang, apa aja kesenangannya. Nah, yang dimasukkan oleh para ulama itu kesenangannya Quran, zikir, salawat. Cuman ada kita nih kan kesenangannya ambil daripada orang yang bukan Islam. Ya apa kesenangannya aja? Munjun. Mau munjun Bapak. Ulun kena juga. Umpama lah, jangan tersinggung. Umpama munjun itu tasawufnya luar biasa. Padahal pala Itu tasawufnya luar biasa. Kalau Pak Abah dulu, Pak Yusran, ketika menunggu itu Sidin. Sabar. Itu sabarnya tuh luar biasa. Nah, jaharuan sekali sisit walut. Sabar, syukur. Nah, jadi orang mau unjun itu ada sabarnya, ada syukurnya. Haruan ya, sekali ular tanah. Nah, ini sabarnya lawan syukurnya. Itu orang mau unjun tuh. Jadi cuman tadi jangan lalu meninggalkan waktu. Tuh, kemudian jangan dijadikan satu kesenangan. Aduh, je pusing banget aku kepala. Apa gerang? Bah, bawa munjun ha. Nah, itu jangan. Nah, pusing banget aku bawa munjun ha. Itu jangan. Nah, apa kesenangannya? Yo, ada lagi yang lagi jangan. Main golok. itu orang-orangnya aja. Itu orang-orangnya aja lah. Main badminton, Nah, orang-orangnya aja. Tapi orang-orangnya itu konsepnya main ini bal. kan main bal, dah main bal lah. Nah, itu kada tahu si Dinto. Main bola. Main bola, Sepak bola. sepak bola. Si Dinto kada tahu main bal. Si Dinto kada tahu main bal. Nah, tahu itu kada tahu main bal. Orang tuh Bahasa kampungnya bahasa kampung main bal. Nah, jadi ada kesenangan dan kesenangan itu bisa berubah. Nah, itu masuk mawaddah. Iya. Nah, ada orang yang suka mengumpulkan panci. Ada orang yang punya kesenangan kolektor. Senang, padahal ada aja belum terpakai. Mengoleksi itu. Jadi ada yang senangnya ini, ada juga yang senangnya mengumpulkan ini. Macam-macam. Nah, itu kan kesenangan, tapi itu bisa berubah. Nah, itu termasuk mawaddah. Ada yang senangnya sebulan 2 kali apaan aja perawatan. Nah, itu lalakian pang nang kesalon kalau bibinian kada bisa. Binian yang juga apa? Iya kan? Binian ini juga ulun bikin Pak Erin jangan kayak kesawan. Oh, kayak itu kan. Ada yang senangnya mengumpulkan sembako, Pak. Nah, ada yang mengumpulkan sembako, Tapi ada. kan niatnya mun kesawan tuh kita memperindah diri supaya laki himong jay. Tapi guringnya apa pupur baras dingin. Nah, itu kada mahimungi ngarannya. Menakutani Pak. Bayar lagi mencium wahin. Bau tapai aja. Kalimpanan mata. Bau wahin. Gugurin nih sini. Apa aja? Bau gambut ya. Tapi bubuhan penyuluh buhan barat kada. Nah, bubuhan penyuluh barat kada lah kada belain. Kada belain. Nah, jadi ini kawan-kawan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mawaddah itu ada perubahan. Jadi ada perubahan yang terjadi. Nah, kemudian juga dalam mawaddah itu hobi. Kita masuk yang unjun tadi kan bisa hobi juga, orang bisa main bola, bisa hobi juga, main bal. Nggak tahu sih Den. Nah, ada main tenis, tapi itu bisa berubah. Tapi mawaddah itu relatif tadi. Kada semua orang. Mau unjun, kada semua orang. Nah, main bola, kada semua orang. Nah, ya biang olahraga lah kada semua orang. Yang kayak kasalon, kada semua orang juga. Nah, kada semua orang juga nang bisa kayak itu. Kenapa? Kalau yang membarang hitungan duit ya kau juga, Bang. Iya. Maksudnya mau kada larang mahal. Nah,
Nah, ini yang kada larang mahal. Nah, Iya. cuma dalam mawaddah itu ada yang dijaga, akhlak. Nah, jadi dalam mawaddah itu ada tersembunyi, ada tersimpan, adalah akhlak. Apa garang kebaikannya? Ada akhlak di mana akhlaknya suka baca Al-Qur'an. Nah, itu jadikan satu yang mawaddah yang sangat baik, salat. Nah, ditingkatkan supaya nyaman lah kita itu, kemudian juga keturunan. Nah, keturunan ini kan mawadah juga tuh. Nah, ada nah hendak bisi anak lalakian, soalnya bibinian terus. Nah, ada anak bisa anak bibinian lalakian terus. Nah, tuh kakak kami tuh, kakak ipar. Hendak benar bisi cucu lalaki anu bibinian. Saikungannya bisi bibinian. Tuh lahir di Jakarta lalakian pulang. Bi anu, ya jadi situ sidin bisi anak bibinian berataan, cucu lalakian berataan. Ada Itu kakak tuh, Kak Ibir. Nah, jadi itulah diberikan oleh Allah. Ada juga yang belum. Anda pun ampun kami tuh, si Pikri tuh. Anda kasihan bisi anak aja nak jurang sabar ay. Nah, kada kawa. Nah, ini nama wadah tadi. Jadi nama wadah itu kada pasti pada semua orang. Artinya, mawadah tuh kada semua orang memiliki, bisa relatif. Nah, makanya kalau Adi Hidayat menyebutkan, kata beliau, mawaddah itu jangan diganang-ganang. Karena itu adalah kehendak Allah. Kada semua orang bisa mendapatkan itu. Main badminton, kada semua orang bisa. Mau unjun, kada semua orang bisa. Main bola, kada semua orang bisa. masak. Bemasak, Bisa aja Bang tadi. bisa ya, aja. Bang, Bisa Bay. Nyaman nih kadenya. Nah, itu kita kada tahu. Nah, Menceplok cinta lu bisa. bisa. Hangit kadenya aja lagi. Hangit kadanya aja lagi. Nah, jangan bini gesan bul acan. Pirik, bumbunya sama, baim-baim memirik apa nih ngarannya wadah nama mirik itu apa? Cubik. Cubiknya nih batatai, nang laki ini rasa bisa belain. Lain tangan ya. Lain tangan. Nah, Lain pakale. tangan, lain Nah, Pakale. nah itulah mawaddah tadi. Hmm. Kenapa itu? Kudrat ilahiyah. Nah, itu kudrat ilahiyah yang diberikan oleh Allah kepada bibinian. Oh. Cuman jangan ditafsirkan nang kada-kada. Ada yang tafsirkan kada-kada. Ini jar kada bisa aja membina rumah tangga, kenapa gerang acannya kada nyaman? Nah, jangan. Nah, itu jangannya kenapa kadang bibinian itu perasaan halus. Ya kalau. Iya. Nah, mendengarnya tersinggung ada? Tersinggung bibinian. Nah, di badangan ini kan kadang-kadang rancak. Nah, ada lagi takut saya sambat gen. Ya, takut saya sambat ada lagi nang lain aja make acan ya. Nah, ada lagi nang kayak itu. Nah, Ada juga pak yang mun sambalnya pedes berarti penyarikan. Penyarikan, Nah, padahal ada ay. padas lembuknya juga ada padas. Yang mau hendak padas lagi hambat. Itu sakit. Hambat dan bilah lidi padas benar tuh. Nah, tuh padas benar hambat dan bilah lidi. Nah, jadi kada semua orang diberikan oleh Allah yang demikian. Kemudian yang terakhir, nah jangan terlalu panjang lah. Orang lagi lah, jangan terlalu panjang aja. Nah, hah? 47 menit. Ada sedikit disisipkan. Hunna libasul lakum. Wa antum Tuh. Rasulullah. Perempuan, Pakaian daripada pasangannya laki-laki. fungsi pakaian. Dipakai menutupi aurat. Fungsi pakaian menutup aurat. Jangan membuka aurat bini di tengah orang. Ini ayat teguran buat laki-laki. Aduh, kamu biniku tuh guring mengaruh. Hai, kada boleh. Dipanggil kawanan pak. Dipanggil kawanan. Tidak boleh. Nah, ini salah satu contoh. Nah, itu nang jangan. Jadi ini ayat ini sebenarnya teguran buat laki-laki. Nah, Perempuan gua kadang kayak itu pak. Anu kamu lakiku ya. Cuman mungkin ya beda orang beda itu. beda orang beda lah. Juga, Oh, ada juga yang kayak itu. Juga Nah, sama aja. artinya setali dua uang aja toh. Manggil laki juga. Artinya saling fungsi pakaian menutup aurat. Aurat tuh apa gerang? Kemaluan. Tutup kemaluan masing-masing. Nah, biniku tuh jam hilang benar aja. Sudah nak itu kan usah disyukuri. Jadi apapun yang ada pada bini, apapun pada laki, kunna libasul lahum. Masing-masing menutupi. Nah, laki ku tuh ingkin benar kamjar. Nah, ada juga. Nah, laki tuh ingkin benar apa gerang?
duit umah aja. Bilang, nah mana nanti unjuk mun gak ada kasihan. Nah, jadi ini yang harus kita jaga lah. Ini kalau aku tadi menafsirkan itu karena yang sering berparak gitu lawan kami, kebanyakan laki-laki yang selalu menceritakan ya itu tadi aibnya bini. Sama. Nah, oh, ternyata sama. Nah, setali dua uang aja toh. Nah, yang terakhir selain sakinah mawaddah rahmah. Berharaplah kasih sayang kepada Allah. Rahmat itu luar biasa. Atas berkat rahmat Allah merdeka. Nah, jadi kalau kita ke sana, nah maka orang rahmah itu orang kelembutan, tumbuh karena ada ikatannya. Mana ikatannya? Aku terima nikahnya si Fulan binti si Fulan. Nah, itu rahmah lah yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan ini kada semua orang. Nah, lalu bagaimana saling mengasihi, saling menyayangi, saling melindungi supaya bisa dapat. Bagaimana rahmah itu yang bisa kita dapat? Salat berjamaah. Cuma yang bingung tuh kadang-kadang nang laki ada, nang bini ada, kenapa kada berjamaah laki bini? Nah, maunya rumah jauh pada masjid pada langgar. Nah, kenapa? Nah, kalau kami itu indah boleh rumah jauh karena sudah tua udah sampai. Jadi kami itu rumah selalu paling jauh benar 3 buah rumah ada sampai. Paling jauh benar 2 buah rumah ada masjid dan langgar. Kenapa? Kami perhitungan kalau sudah tua kayaknya ngalih berjalan. Nah, jadi bersyukur dengan rumah yang para masjid. Tapi ini relatif juga. Mau badar aku kami subuh sungsung pergerakan sudah di masjid. Dan kamu kan pulang? Mau pulang ya. Padahal alhamdulillah sudah ini ada telinga kita diisi. Nah, dengan mengaji segala macam. Syukur seharusnya. Cuman apa itu ngarannya di dalam surah Al-A'raf 179 kalau tidak salah. Walaqad dara'na lidhana makasira minal jin wal ins. Surah Al-A'raf 179. Walaqad dara'na lidhana makasira minal jin wal ins lahum qulubu yafqahuna biha walahum adanul la yasma'una biha walahum ayunul la. Nah, yang di tengah tadi Adan. Nih punya telinga. La yasma'una biha. Kada mampu mendengar panggilan Allah. Kemana mandak? Ke jahanam. Mau bener jago azan yang itu. Tuh hati-hati. Neraka jahanam tuh. Urang kada dah. Takutan bener sih. Mau bener jadi langgar tuh jar. Sungsung bener aja membuka mengaji subuh jar. Sungsung benar. Kan ada orang nang itu. Tuh tunggal aja itu orang mengaji itu tunggal yasin aja tuh tunggal aja nang kayak itu. Ada kayak itu. Ada. Tapi kok tujuh? Apalagi mau gerimis nah. Nya mau kayak di Nina bawakan pulang. Nah, itu makalah. Tujuh sambil mendengar Itu itu ngarin sekajian doang. Aku bilangnya kada mau bila kada mau goreng, ku andak happy di telinga ngaji. Kayak sampai berapa jus kah? Ini kan mungkin ini non stop gitu dah. Jadi ku andak happy telinga bisa guring. Mengantar tidur. Iya. Tuntung sudah surah Al-Baqarah. Karena tahu lagi, karena tahu mendengar paling 2-3 ayat mendengar. Kita goreng dah. Asa dinyanyikan. Nah itu jadi ada orang yang jadi hati-hati dengan telinga kita. Nah, tapi tatkala rahmah Allah turun. Nah, makanya rumah tangga tuh usahakan apa itu apa hadisnya itu nang astagfirullahaladzim. Ada aku ulah itu nang suka membaca Al-Quran itu. Tak pernah kan non audiens yang lain nanti hafal Quran. Jadi nyaman buat aku. Cuma karena ditimbak langsung lalu sama aja berdua aja. Pada lupa berdua. Jadi padahal kayak lah sambung ayat tuh jadinya. Apa lagi apa? Sarnya apa? Apa Pak? Nggak tentang apa dulu nah? Nang membaca Al-Quran itu nah. Membaca Quran banyak Pak hadisnya. Tadi ingat aku udah sakit. Nah, tadi aku ingat lagi juga. Next. Udah ingat dah juga. Nah, jadi di rumah itu nang jayidu buyutakum kira antil Quran. Nah, hiasi rumah itu. Tapi kadang-kadang orang ada salah.
hiasi rumah dengan bacaan Al-Qur'annya, itu tulisannya hebat. Nah, maksudnya Rasulullah itu menyuruh baca Al-Quran, bukan tulisan yang dipajang. Kaligrafi. Nah, bukan itu. Nah, jadi ini pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa ada yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan sekadar kita memohonkan, bukan sekadar ucapan, tapi kita pahami dengan sebaik-baiknya. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penonton dimanapun Anda berada, mungkin ada yang ingin bertanya atau konsultasi atau ingin memberikan masukan, kami silahkan untuk berkomen-komen di kolom komentar, atau bisa juga melalui WhatsApp di salah satu penyuluh kami. Silahkan aja bertanya. Mungkin ada? Sudah normal? Tidak. Oke, kalau tidak ada, alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah live streaming kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, baik diri kita pribadi di sini maupun penonton dimanapun Anda berada. Kemudian apa yang disampaikan beliau tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita berumah tangga. Amin. Maupun juga penonton yang ingin menjalani rumah tangganya. Oke, sampai di sini mungkin salah khilaf kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.